pahalanya itu habis, sementara yang nuntut masih datang juga. Tadi yang dicela ternyata orangnya tidak sedikit, yang dicaci maki, yang difitnah tidak sedikit, yang dipukul tidak sedikit. Perhatikan ketika demo, berapa orang yang dipukul itu, berapa orang yang didor-dor, yang ditebar gas air mata, yang disiksa, berapa orang itu nuntut semuanya. Maka ketika pahalanya habis, maka dosa orang yang menuntut itu diberikanlah kepadanya. Pahalanya ludes, lalu dosa orang-orang bertumpuk kepadanya. Itulah keadilan nanti di akhirat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ikhwani wa akhawati a'azakumullah, Bapak dan Ibu jamaah zuhur Masjid Darussalam Kebayoran Lama yang dimuliakan Allah. Hadirkan akhirat di hatimu. Itulah sebagai pelengkap supaya lebih utuhnya takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi dunia yang mengisi relung-relung hati kita, maka kita tidak akan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi supaya kita lebih takut kepada Allah, hadirkan akhirat di dalam hati kita. Akhirat, begitu kita meninggalkan dunia, maka mulailah kita memasuki gerbang akhirat. Mulai daripada alam kubur, berlanjut alam mahsyar, kemudian ya setelah terjadi kiamat masuk alam mahsyar. Nah, lalu finishnya adalah kalau tidak surga ya neraka. Bagaimana di gerbang akhirat setelah malaikat maut mencabut nyawa kita, maka nama kita berubah dari manusia menjadi mantan manusia, atau yang lebih dikenal dengan mayit. Ketika dimasukkan ke liang kubur, orang mengatakan telah dihantarkan ke peristirahatan terakhir. Enak banget kedengarannya, kubur itu tempat istirahat. Tidak demikian saudara-saudara. Kalau memang kita orang baik-baik, memang menyenangkan kuburan itu. Tapi kalau kita membawa setumpuk dosa, kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, alam kubur itu bukanlah tempat istirahat, tapi tempat penyiksaan. Maka di alam kubur itu dikenal dengan 3 hal. Pertama, fitnah kubur. Kedua, nikmat kubur. Dan yang ketiga, azab kubur. Ini yang diceritakan dalam berbagai hadis, antara lain hadis Bara' bin Azib. Ya, hadis ini cukup panjang. Diceritakan oleh Nabi SAW, ketika jenazah dimasukkan ke liang kubur, maka mulailah datang malaikat Munkar dan Nakir, menanyakan 3 persoalan. Pertama, man rabbuka? Siapa Rabbmu? Yang kedua, apa agamamu? Dan yang ketiga, siapa yang diutus kepadamu? Atau siapa nabimu? Nah, inilah yang kemudian oleh Fadilatul Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala membuat kitab khusus, Usulul Thalathah atau Thalathatul Usul, 3 pembahasan pokok, yaitu tentang
Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, tentang agama kita, tentang Rasul kita. Tidak ada pertanyaan yang keempat. Ini aneh juga, ini kita dengar di pengajian, siapa imammu? Jawab ya, Imam Syafi'i. Wah, ini ada ngarang ini. Ya, tidak ada pertanyaan imam madhab di alam kubur itu. Dalam hadis Bara' bin Azib ini diceritakan, kalau bisa menyelesaikan 3 persoalan ini, maka kedengaranlah suara dari atas langit, benar jawaban hambaku itu, maka bentangkanlah untuknya karpet permadani dari surga, dibukalah hijab, diperlihatkan kepadanya pemandangan neraka, kemudian ditimpali dengan pemandangan surga, dihembuskan angin yang semerbak mewangi. Lalu kemudian didatangkanlah teman-teman kepadanya yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dari amal kebaikannya sendiri. Ini kalau orang yang baik, beriman dan beramal soleh, orang yang takut kepada Allah ketika di dunia. Tapi tidak demikian, saudara-saudara. Orang yang membawa setumpuk dosa, orang yang jauh dari Allah, berbuat sekehendak hatinya, zalim, bengis, brutal, apalagi sadis, ya, seenaknya membunuh orang yang belum tentu bersalah. Mentang-mentang di tangannya ada senjata, apakah senjata tajam, apakah senjata api, ataukah pentungan, enak saja memukul orang. Gugurlah, banyaklah yang meninggal. Saudara-saudara, bagaimanapun peristiwa di jalan tol itu, siapapun mereka, terlepas ada yang tidak setuju dengan mereka, terlepas yang tidak sepemahaman dengan mereka, yang jelas 6 orang yang gugur itu adalah saudara kita. Mereka adalah kaum muslimin, mereka adalah ahlul kiblat. Makanya sambil lewat saya pesankan kepada kaum muslimin, mari selipkan doa untuk mereka. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, semoga Allah menerima amal baiknya. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah tetap melindungi kaum muslimin, saudara-saudara kita, terlepas mereka berbeda pemahaman dengan kita, terlepas mereka beda guru dengan kita. Sepanjang mereka kaum muslimin, kita mendoakan mereka. Mereka masih ahlul kiblat, mereka saudara kita juga. Nah, kita kembali, bagaimana orang-orang yang menyimpang ini, orang-orang yang brutal. Kata Nabi SAW, ketika dimasukkan ke liang kubur, datanglah 3 malaikat untuk menanyakan hal yang sama, 3 persoalan tadi. Orang-orang kafir, orang-orang ahlul maksiat, orang-orang fasik, maka mereka tidak bisa menjawab 3 persoalan ini. Akhirnya mereka itu dicambuk bukan dengan pentungan, dicambuk bukan dengan rotan, dicambuk dengan besi, remuklah tulang belulangnya ketika itu, berteriaklah sekencang-kencangnya, tapi kita tidak mendengarkannya, yang mendengarkan adalah haiwan. Itu azab yang kita terima di alam kubur kalau kita tidak membawa qalbun salim, hati yang bersih, hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan siksa kubur. Setelah fitnah kubur, ujian-ujian 3 persoalan tadi, maka ketika kita bisa menjawab, kita mendapatkan nikmat kubur. Kalau tidak bisa menjawab, maka kita mendapatkan siksa kubur. Belum ke neraka, sudah ada siksa kubur. Itulah sebabnya Nabi SAW mengajarkan kepada kita, selesai tasyahud jangan buru-buru salam.
Sempatkan berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur dan azab jahannam. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Aku berlindung kepadamu daripada fitnah dunia dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan, fitnah kematian. Wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal, dan aku berlindung kepadamu daripada fitnah dajjal. Jadi azab kubur itu memang ada, saudara-saudara. Jangan kita tertipu dengan syubhat yang mengatakan azab kubur tidak ada, karena hadisnya ahad kata mereka. Ada sebagian kaum muslimin tidak percaya dengan azab kubur. Tidak percaya dengan azab kubur berarti tidak percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang menceritakan ada azab kubur. Kubur adalah gerbang utama untuk masuk alam akhirat. Setelah alam kubur, genaplah sudah umur dunia ini, maka malaikat Israfil disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala meniup sangkakala. Meniup sangkakala. Maka terjadilah kiamat ketika itu. Terjadilah kiamat, hancur-hancuran. Ya. Banyak sekali ayat yang bercerita tentang kiamat. Antara lain kata Allah, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha." Apabila bumi ini digoncangkan dengan goncangan yang sangat, goncangan yang dahsyat. Kita merasakan gempa bumi baru beberapa skala Richter, ya, sudah hancur-hancuran. Itu belum seberapa dibandingkan goncangan kiamat. Goncangan kiamat, goncangan yang dahsyat itu, maka akhirnya bumi telah mengeluarkan semua isinya yang ada dalam perutnya, kemudian memuntahkan keluar. Wa qala al-insanu ma laha, maka ketika itulah manusia terbengong-bengong, ada apa ini? Ada apa ini? Itu peristiwa kiamat. Jadi kiamat itu bukanlah hal yang menyenangkan. Kiamat itu adalah hal yang menakutkan. Nah, ketika bagaimana ngerinya siksa kubur, dahsyatnya kiamat, maka hati kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah hancur-hancuran, maka kembali Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Maka sangkakala yang kedua, semua yang bernyawa, semua yang terkubur, yang terhimpit oleh bumi ketika itu, kemudian bermunculan kembali. Inilah yang disebut dengan yaumul ba'ats, hari berbangkit. Tidak satu pun yang bernyawa kecuali dibangkitkan ketika itu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ditempatkan di atas dataran yang luas, dataran yang datar. Di situ kita dihimpun. Tempat berhimpun itu dalam bahasa Arab disebut al-mahsyar. Mahsyar, tempat berhimpun. Bagaimana pula penderitaan di mahsyar itu? Kalau sekarang alhamdulillah di Masjid Darussalam kita di tempat yang enak, ada pendingin udara, kita nyaman. Ada atap, kita tidak kena cahaya matahari, dikasih pendingin udara lagi. Di mahsyar, di lapangan terbuka, dalam riwayat matahari didekatkan 1 mil. Berapa panasnya itu? Panas membakar ketika itu, sehingga keringat bercucuran. Keringat manusia ketika itu menggenangi daratan, bahkan membuat banjir.
membanjiri manusia yang ada ketika itu. Ada yang sampai mata kakinya, ada yang sampai dengkulnya, ada yang sampai dadanya, sampai pusatnya, ada yang sampai ke telinganya. Subhanallah, begitu dahsyatnya ketika itu, saking panasnya, saking terjadi banjir keringat. Nah, disitulah kita merasakan kebingungan, lebih daripada kebingungan di masa di dunia ini. Manusia nggak tahu arah kemana, utara, selatan, timur dan barat, tidak jelas mau kemana ini, tidak ada petunjuk. Untunglah ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasang badan. Nah, ini bahasa gaul kita, pasang badan. Setelah mereka menemui Nabi Adam alaihi salam sebagai Abul Bashar, bapaknya manusia, minta syafaat tidak bisa. Nabi Adam menyuruh datang kepada Nabi Nuh sebagai Nabi dan Rasul pertama. Diharapkan syafaat daripada Nabi Nuh, juga tidak dapat. Nabi Nuh mengirim kepada Nabi Ibrahim, datanglah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga tidak bisa memberikan syafaat. Disuruh datang, dioper terus kepada Nabi Isa, dan Nabi Isa juga tidak bisa memberikan syafaat. Akhirnya disuruh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang pasang badan, yang siap untuk memberikan syafaat buat kita. Karena semua Nabi dan Rasul mempunyai doa mustajabah. Semuanya Nabi dan Rasul dipergunakan untuk hidup di atas dunia. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disisakan doa mustajabnya untuk di akhirat nanti, di yaumil qiyamah, supaya bisa memberikan syafaat kepada kita. Nah, setelah Allah memberikan syafaat, yang didahului Rasulullah sujud di bawah arasy. Kemudian melalui malaikat Jibril disuruh bangkit kembali, bangkit dari sujudnya. Mintalah apa yang kamu minta, berikanlah syafaat kepada siapa yang kamu mau berikan syafaat. Nah, barulah agak ringan penderitaan di mahsyar ketika itu. Selesai di mahsyar, selesaikah penderitaan? Belum, saudara-saudara. Perjalanan masih jauh. Maka perjalanan terakhir itu namanya neraka. Kalau tidak bisa masuk surga. Masuk neraka itu ada dua macam, saudara-saudara. Ada masuk neraka sementara, ada masuk neraka untuk selamanya. Selagi masih muslim, selagi masih bersyahadat, masih punya la ilaha illallah, dan la ilaha illallahnya terpelihara daripada kesyirikan, maka walaupun membawa dosa, masuk nerakanya cuman sementara. Ya, sementaranya bukan hanya beberapa menit, bukan hanya beberapa jam, bukan hanya beberapa hari, tapi sementara yang dimaksud adalah beberapa hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita ketahui, fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Satu harinya di akhirat adalah menurut perhitungan kita alfasanah, 1000 tahun. Bandingannya kalau dihitung ya dengan waktu di dunia, sehari di akhirat 1000 tahun di dunia. Wallahu a'lam berapa lama kita direndam dalam neraka sesuai dengan dosa yang kita bawa. Nah, jadi kalau boleh sebelum meninggal kurang-kurangilah dosa. Sebelum meninggal kurang-kurangilah dosa. Bila perlu habiskan dosa dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu semakin mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak berlama-lama di dalam neraka. Kalaupun masuk neraka juga, kalau boleh kita masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab, langsung tanpa mampir ke dalam neraka. Lalu kemudian yang masuk neraka dengan permanen, ini orang yang tidak punya la ilaha illallah, orang-orang kafir
ateis atau punya la ilaha illallah tapi la ilaha illallahnya sudah terkontaminasi dengan kesyirikan, maka orang itu di dalam neraka permanen, khalidina fiha abada, kekal mereka itu di dalam neraka untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, kita lihat bagaimana ancaman Allah di dalam neraka, bagaimana siksaan di dalam neraka. Ini bagian daripada akhirat. Di dalam berbagai hadis dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jurangnya neraka itu, untuk mengetahui jurangnya berapa jauh, berapa dalam jurangnya neraka itu. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau menceritakan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idz sami'a wajabatun, pada suatu kali kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami mendengarkan suara ada yang jatuh, bom. Mendengarkan suara ada yang jatuh. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan, tadruna ma hadza, apakah kalian tahu bunyi yang jatuh tadi? Qal, maka sahabat bertanya, qulna, kami jawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah yang dan Rasulnya yang lebih tahu, kami tidak tahu ya Rasul. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza hajarun rumiya bihi fin nari mundu 70 khariqan fahuwa yahwi fin nari al-an hatta intaha ila qa'riha. Suara yang kedengaran tadi adalah suara batu, suara batu yang dijatuhkan ke dalam jurang api neraka sejak 70 tahun yang lalu. Nah, baru sekarang sampai di dasarnya neraka. Itulah yang kalian dengar tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua faedah dari ayat, dari hadis yang mulia ini. Pertama, neraka sudah ada pada hari ini. Neraka sudah ada pada hari ini. Di mana tempatnya? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Nah, ini ditunjukkan oleh Nabi ketika Nabi masih hidup, ada bunyi batu yang jatuh. Cerita dari Nabi, batu itu dijatuhkan ke jurang neraka sejak 70 tahun yang lalu. Baru sekarang sampai. Nah, kira-kira berapa itu dalam jurangnya neraka itu? Ke situ kita mau dilemparkan, ke situ kita mau dilemparkan. Siapkah kita? Kalau tidak, takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita tidak dimasukkan ke dalam neraka yang jurangnya sedalam itu. Untuk apa batu dimasukkan ke liang neraka? Batu itu dimasukkan ke liang neraka adalah untuk menjadi bahan bakar, bahan bakarnya. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Ini ayat tantangan untuk orang kafir. Kalau kalian masih meragukan Al-Quran, masih meragukan ayat-ayat Allah, buatlah satu ayat yang semisal dengan ayat ini. Ya. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Kalau kalian tidak bisa membuatnya, ya sampai kapanpun kalian tidak akan bisa membuatnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu fattaqun nar, ya, jagalah diri kalian dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakar neraka itu bukan minyak bensin, bukan minyak tanah. Bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. Manusia dan batu uiddat lil kafirin,
itu sengaja disiapkan untuk orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir. Kita lanjutkan bahwa di akhirat nanti mereka yang tadinya membawa amal, yang tadinya membawa ibadah, itu tidak jaminan kalau ternyata di dunia itu dia membawa masalah. Dia membawa masalah. Maka dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah berbincang-bincang dengan sahabatnya. Kata Nabi, atadruna manil muflis? Tahukah kalian orang-orang yang bangkrut? Orang-orang yang bangkrut. Atadruna mal muflis? Siapa orang yang bangkrut itu, tahu enggak kalian? Kata Nabi SAW. Qalu al-muflisu fina man la dirhaman man la dirhama lahu wala mata'. Selama ini yang kami tahu ya Rasul, orang yang bangkrut itu tidak punya harta, tidak punya duit. Ya, karena krisis ekonomi, hartanya habis dijual-jual, kemudian uangnya juga habis. Itu yang bangkrut. Dijawab oleh Nabi SAW, faqal, yang benar adalah innal muflisa min ummati, sebenarnya orang-orang yang bangkrut itu di kalangan umatku, ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Mereka membawa pahala salat, pahala puasa, dan pahala zakat. Tapi di samping itu, wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha. Tapi dia datang juga membawa tumpukan dosa yang bermacam-macam. Tumpukan dosa yang bermacam-macam, bukan satu macam dosanya. Apa dosanya? Qad syatama hadha, dia pernah mencaci maki orang lain. Mencaci maki orang lain. Apalagi yang dicaci maki itu para ulama. Yang dicaci maki adalah para ulama. Yang tidak henti-hentinya dicaci maki sampai hari ini adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tiap sebentar lidahnya mencela Wahabi, Wahabi, Wahabi. Nanti Syekh Muhammad akan menuntut apa yang tidak ada pada dirinya lalu dicaci maki. Dia akan menuntut. Iya, kalau satu orang yang kita caci maki, kalau dua orang, kalau tiga orang, maka orang itu akan menuntut. Bagaimana caranya? Pahala yang mencaci maki itu diberikan kepada orang yang dicaci. Nah, makanya saudara-saudara, kalau kita dicaci maki orang, jangan marah. Tapi alhamdulillah, saya dapat pahala gratis. Kalau di dunia rekening kita diisi orang, bagaimana perasaan kita? Pak, nomor rekeningnya berapa, Pak? Nih. Besok udah membengkak aja rekening kita. Bagaimana perasaan kita? Senang. Atau kuota kita diisi orang, pulsa kita diisi orang, bagaimana perasaan kita? Senang. Marahkah? Tidak. Nah, begitulah kalau kita dicaci maki orang, jangan marah. Bersyukur karena pahala kita ditambah orang. Jadi orang yang mencaci maki kita, pahalanya diberikan untuk kita. Nah, inilah yang terjadi. Orang yang membawa pahala salat, pahala zakat, pahala puasa, tapi dia mencaci orang, maka pahalanya itu diberikan kepada orang yang dicaci. Apalagi dia pernah memakan harta orang lain dengan tidak hak. Para korupsi, ya, para koruptor, maling, pencoleng. Ini setiap pemilu dan pilkada
Awalnya dibujuk, dirayu dulu, 20.000, 20.000, 20.000, enggak laku, 50.000, 50.000, masih belum juga, 100.000, 100.000. Dengan catatan, ntar di bilik suara ya, contoh nama saya ya. Besok kalau menjabat, nah dikuraslah harta negara untuk pulang modal. Untuk pulang modal. Inilah yang terjadi di negeri kita. Jadi demokrasi ini adalah biangnya korupsi. Nah jadi di samping dia membawa pahala salat, pahala zakat, pahala puasa, dia juga mencuri. Baik mencuri uang yang personal maupun mencuri uang masyarakat, uang negara. Maka itu dia akan bayar dengan pahalanya. Dibayar dengan pahalanya. Setelah itu wasafaka dama hadha, dia menumpahkan darah orang lain. Saya ketika membaca berita itu, aduh sedih, nggak bisa membayangkan. Enak saja dor, mati 6 orang. Nanti yang 6 orang ini akan menuntut darahnya ditumpahkan. Walaupun orangnya tidak dikenal di dunia, dia berpakaian pakai masker, pakai tutup wajah, identitasnya tidak bisa diketahui, tapi di akhirat Allah itu maha adil. Maka dia akan menuntut pahala puasanya, berikan kepada saya, pahala zakatnya, pahala sholatnya. Termasuk juga wa qadhafa hadza, menjelek-jelekkan orang lain, menginjak-injak nama baik orang lain, memfitnah orang lain. Itu juga dosa yang harus ditebus. Wa daraba hadza, dan memukul orang lain. Nah, awas yang suka bawa pentungan, jangan sembarang pukul. Ya, mentang-mentang bawa pentungan, jangan sembarang pukul. Apalagi orangnya tidak bersalah, tidak ngapa-ngapain, dipukul seenaknya. Maka orang yang dipukul itu nanti akan minta ganti. Bukan ganti rugi, ganti untung. Ganti rugi itu di dunia, Pak. Di dunia ganti rugi, tapi di akhirat ganti untung. Dilanjutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayu'ta hadza min hasanatihi, maka diberikanlah kebaikan-kebaikannya tadi, pahala salat, pahala zakat, pahala puasa kepada orang yang difitnah, orang yang diambil hartanya, orang yang ditumpahkan darahnya. Wa hadza min hasanatihi. Lalu fa in funiyat hasanatuhu, kalau pahalanya itu habis sementara yang nuntut masih datang juga. Tadi yang dicela ternyata orangnya tidak sedikit, yang dicaci maki, yang difitnah tidak sedikit, yang dipukul tidak sedikit. Perhatikan ketika demo, berapa orang yang dipukul itu, berapa orang yang didor-dor, yang ditebar gas air mata, yang disiksa, berapa orang itu, nuntut semuanya. Maka ketika pahalanya habis, maka dosa orang yang menuntut itu diberikanlah kepadanya. Pahalanya ludes, lalu dosa orang-orang bertumpuk kepadanya. Ya, perhatikan hadis Nabi. Fa in funiyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaih ukhidha min khatayahum faturihat alaihi. Kalau pahalanya, kebaikannya sudah habis, lalu kesalahan orang itu ditumpukkan kepadanya. Itulah keadilan nanti di akhirat. Itulah keadilan nanti di akhirat. Apa yang terjadi? Maka terjadilah kebangkrutan, kepailitan. Ya, harta habis, hutang numpuk. Harta habis, hutang numpuk. Perhatikan, orang yang masih tidak mau meninggalkan riba, ya, masih senang rentenir, ya, termasuk negara kita senang negara rentenir. Negara kita senang dengan rentenir, hutang luar negeri yang berbunga terus. Akhirnya apa? Aset habis dipretelin untuk bayar hutang, bayar bunga, belum bayar hutang Pak, baru bayar bunga. Ya, aset habis terjual, hutang masih ada. Inilah yang bangkrut menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nah, supaya kita tidak termasuk orang yang bangkrut, begini ternyata keadilan di akhirat, maka lebih takutlah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dalam judul pertama tadi, hadirkan akhirat di hatimu supaya kamu lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mikir untuk berbuat dosa, lebih bersemangat untuk berbuat pahala kebaikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim